Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve! Saudara-saudaraku umat Katolik. Dr. John Bergsma adalah dosen teologi di Universitas Fransiskan Steubenville, di Steubenville, Ohio, Amerika Serikat. Ia meraih gelar Magister Teologi dari Seminari Teologi Calvin di Grand Rapids, Michigan. Ia dibesarkan sebagai seorang Protestan Calvinis dan pernah menjabat sebagai pendeta Protestan selama 4 tahun sebelum menjadi Katolik pada tahun 2001. Sambil menempuh pendidikan doktor di bidang teologi dari Universitas Notre Dame. Ia menghususkan diri dalam Perjanjian Lama dan Naskah Laut Mati, dan lulus dengan pujian pada tahun 2004. Penelitian Dr. John Bergsma tentang kitab suci kuno dan Naskah Laut Mati telah menghasilkan banyak artikel dan publikasi, termasuk bukunya The Jubilee from Leviticus to Qumran, History of Interpretation. Ia telah menulis beberapa artikel ilmiah. Beberapa di antaranya ditulis bersama dengan apologis dan teolog Katolik Dr. Scott Hahn. Hi everyone, this is Dr. John Bergsma. I am Vice President of Mission at the St. Paul Center for Biblical Theology, and this video is about 7 verses that every Catholic should know. So let's get started on it. So the 6th verse that every Catholic should know is on relics. And this is the only verse of these 7 that we're going to take from the Old Testament. And this is from 2 Kings chapter 13. And it's just after the famous prophet Elisha has died. And we read 2 Kings 13:20. So Elisha died and they buried him. Now bands of Moabites used to invade the land in the spring of the year. And as a man was being buried, lo, a marauding band was seen, and the man was cast into the grave of Elisha. And as soon as the man touched the bones of Elisha, he revived and stood on his feet. Now this shows very clearly that God is able to use material causes to bring about supernatural results. In this case, he uses relics. He uses the remains of a body of a saint. That's what Elisha was. Elisha was a holy man. And Elisha's bones still retain that kind of spiritual power. And so when this dead man comes in contact with Elijah through what remains of Elijah's body, he experiences the power of God through this saint's remains, or what we call relics. After all, relics is just another word meaning remains, and he experiences divine healing. And so this practice of revering the relics of holy people who've passed on, because God can work through the physical remains of those who were dear to him to continue to bless his people in the present. So not only this, but let me mention also a New Testament verse in Acts 19:12. We read about how handkerchiefs and aprons that were pressed to the body of Paul and then taken and brought to the sick or the demon-possessed actually healed those afflicted persons. So this passage from 2 Kings is giving us an example of a first-class relic, okay, a piece of the body of Elisha that is used to heal a man. And Acts 19:12 gives us an example of a second-class relic. That is something that was in contact with the saint's body and then subsequently taken away and used for that healing purpose. And so the use of relics is actually attested within Scripture itself. Penghormatan relikwi orang kudus termasuk tradisi kesalehan Katolik yang sangat tua. Dengannya dimaksudkan peninggalan tubuh atau bagian tubuh orang kudus, dan juga barang-barang pribadi yang dekat dengan mereka, jadi termasuk pakaian, naskah yang dipandang sebagai relikwi, bahkan benda lain yang bersentuhan dengan tubuh dan kubur seperti minyak, kain kafan dan patung. Nama relikwi sendiri berasal dari bahasa Latin reliquie atau dalam bahasa Inggris, relics,
yang berarti sisa-sisa, dari kata kerja Latin relinquere yang berarti meninggalkan. Dalam tradisi, relikwi dikaitkan bukan hanya dengan orang-orang kudus, melainkan juga dengan Yesus. Karena itu makam Yesus, salibnya, serta kain kafan Yesus dihormati. Penghormatan relikwi ini bukan eksklusif orang Katolik. Juga di banyak agama ada penghormatan seperti ini. Namun, sebenarnya tradisi Katolik tidak berhenti pada bendanya, atau menghormati benda karena memiliki kekuatan, melainkan karena benda itu mengingatkan kita akan orang yang penuh rahmat. Rahmat yang diterima orang suci itu berasal dari Allah sendiri. Jadi relikwi mempersatukan kita dengan rahmat ini. Dalam Perjanjian Lama dikisahkan tulang-tulang Nabi Elisa yang bisa menghidupkan orang mati. Lihat 2 Raja-Raja 13 ayat 20-21. Dalam Kisah Para Rasul, orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dan meletakkannya kepada orang sakit dan mereka disembuhkan. Lihat Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Orang percaya bahwa kehadiran orang kudus menghadirkan kasih Allah sendiri, lengkap dengan mukjizat penyembuhannya. Rahmat Allah dalam orang kudus ini dapat dirasakan sepanjang masa. Kepercayaan ini dapat dibandingkan dengan iman seorang wanita yang sakit pendarahan, yang berpikir hanya dengan menyentuh jubah Yesus saja, dia bisa sembuh dari penyakit. Ia pun sembuh, tapi bukan karena jubah itu, melainkan karena imannya pada Yesus. Lihat Markus 5 ayat 27. Gereja Katolik mengizinkan penghormatan relikwi, tetapi gereja mengingatkan akan bahaya tindakan yang berlebihan. Bentuk utama penghormatan adalah pemasangan relikwi martir atau orang kudus lainnya di altar atau di bawah altar di gereja-gereja yang didedikasikan pada martir atau orang kudus tertentu. Dengan tindakan itu, kita meneguhkan iman kita akan gereja sebagai persekutuan orang kudus dan bahwa kurban persembahan kurban kita berasal dari kurban Kristus sendiri. Bersama para orang kudus ini, kita adalah tubuh mistik Kristus. Bentuk penghormatan lain nampak dalam tindakan seperti mengecuk, menghiasi tempat relikwi, atau disebut relikwiari, dengan lampu dan bunga, prosesi dan membawanya kepada orang-orang sakit untuk menghibur dan menguatkan mereka. Karena ada banyak juga relikwi palsu, gereja juga mewanti-wanti agar jangan gampang terkecoh. Relikwi yang dihormati haruslah asli. Juga pengepingan yang terlalu kecil harus dihindari, sebab menurut kaidah liturgi, relikwi itu harus memiliki ukuran cukup besar, sehingga jelas merupakan bagian tubuh manusia. Kaum beriman tidak dilarang menyimpan relikwi, tetapi harus dihindari godaan untuk mengumpulkan, mengoleksinya, karena disinilah seringkali terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Hati-hati dengan penipuan karena praktik komersialisasi. Apalagi dengan praktik jimat yang malahan tidak sesuai dengan jiwa penghormatan yang sejati. Relikwi dibedakan menjadi 3 kelas. Pertama, tulang-tulang atau sisa tubuh dari Santo Santa. Kedua, benda-benda yang pernah dipakai Santo Santa itu. Ketiga, kain yang ditempelkan pada relikwi kelas 1 atau 2 itu. Kebanyakan relikwi yang ada sekarang adalah relikwi kelas 3. Biasanya, kain yang pernah ditempelkan itu dipotong kecil-kecil dan dilekatkan pada medali atau kertas doa. Akan tetapi, dalam kasus Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang secara langsung dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa dalam hidupnya diklasifikasikan sebagai relikwi peringkat tertinggi. Berikut 11 relikwi menakjubkan yang merupakan peninggalan dari kehidupan Kristus. Fragmen salib asli. Ada banyak fragmen salib asli di berbagai gereja di seluruh dunia. Fragmen pada gambar ini berada di Imperial Treasury di Wiener, Austria. Paku penyaliban. Paku ini adalah salah satu paku yang digunakan dalam penyaliban Yesus. Lihat di bagian atas, yang tersimpan di Katedral Bamberg, Jerman. Piala perjamuan terakhir. Cawan ini diyakini sebagai piala yang digunakan oleh Kristus pada perjamuan terakhir untuk melembagakan Ekaristi. Cawan tersebut disimpan di Katedral Valencia, Spanyol. Jubah Yesus tak berjahit. Jubah ini adalah jubah Kristus yang tak berjahit ketika menjadi bahan taruhan oleh tentara Romawi selama penyaliban. Jubah ini disimpan di Katedral Trier, Jerman. Tombak yang menikam lambung Yesus.
Kristus ditikam dengan tombak ini ketika ia tergantung di kayu salib untuk memastikan kematiannya. Tombak ini pun disimpan di Imperial Treasury di Wiener, Austria. Hadiah para Majus dari Timur. Hadiah pada saat kelahiran Kristus di kandang sederhana Bethlehem berupa emas, kemenyan, dan mur. Ketiga hadiah dari para Majus ini disimpan di biara Santo Paulus di Gunung Athos, Yunani. Mahkota berduri. Yesus mengenakan mahkota berduri selama perjalanannya menuju Bukit Golgota dan juga saat penyalibannya. Mahkota berduri ini disimpan di Katedral Notre Dame, Paris, Prancis. Pilar pencambukan. Sebelum menapaki jalan penderitaan, Yesus terlebih dahulu dicambuk. Di pilar inilah Yesus diikat ketika ia dicambuk. Pilar ini disimpan di Basilika Santo Praxedes di Roma, Italia. Tabung berisi darah kudus Yesus. Tabung ini disimpan di Basilika Darah Kudus di Bruges, Belgia. Titulus Crucis. Papan kayu ini adalah tanda yang tergantung di atas Yesus ketika disalib yang mengatakan, inilah Raja orang Yahudi. Papan ini disimpan di Basilika Salib Suci Yerusalem di Roma, Italia. Kain kafan Turin. Kain kafan Turin diyakini sebagai kain penguburan Yesus. Kain ini disimpan di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di Turin, Italia. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan